Hari ke-10, tantangan dari The Podcasters Indonesia, 30 hari bersuara 2022. Celah, pakai sok-sok announcement gitu. Ya, selamat datang di Kumel. Di podcast ini seringnya gue akan ngobrol sendiri dengan kepala gue. Dan terkadang gue ngomel, kayak di episode yang kapan ya? Ke-8 kalau gak salah. Iya ke-8 kayaknya. Gue marah-marah tuh sempet. Jadi ya kalau ada keanehan-keanehan di sini anggap aja itu cuma ada orang yang dengan anehnya memakai nama sayur untuk jadi namanya dan membuat podcast dan lo mendengarkan podcastnya. Ya udahlah ya, dari namanya aja udah aneh. Jadi kalau podcastnya aneh mah nggak heran lah ya gitu ya. Oke, di hari ke-10 ini keywordnya adalah review. Ngomong-ngomong soal review, ada satu topik yang sebenarnya gue belum pernah bahas di podcast, yaitu adalah topik makanan. Jadi gue mau nge-review makanan. Waduh, gila gak tuh? Sok-sok reviewer aja noh. Dan yang mau gue review adalah makanan yang selalu gue suka. Sebenarnya gue gak terlalu suka banget sampai gimana sih gitu ya. Cuma gak tahu untuk makanan yang ini dengan dari tempat restoran yang ini gitu ya, gue sangat suka. Dan makanan ini tuh adalah bubur ayam. Tenang, gue tidak akan membahas masalah diaduk atau enggak. Walaupun bubur itu enaknya diaduk dikit. Pusing gak lo? Kenapa sih gue harus membedakan hal sekecil itu? Ya, oke, gue cerita dari awalnya aja dulu ya. Jadi, gue kan kerja di bidang produksi, yang dimana kantor gue pun bikin konten-konten juga gitu. Ya adalah beberapa konten yang udah gak ada sekarang tapi berganti, konten baru bla bla bla. Dan di saat hari pertama syuting di kantor gua ini, masuk kantor ini, biasa kan datang pagi ya gitu. Terus kita sarapan apa nih gitu. Terus ada produser gua lah ya, eksekutif produser lah jatuhnya. Dia nanya gua, "Cai makan apa?" Bebas, gua mau makan apa aja. Dan iya memang gua makan apa aja. "Bubur gimana?" "Oh oke, boleh." Datanglah tuh bubur, gua makan. Ya ampun, ya Tuhan itu enak banget. Dan gue langsung nanya, di mana, namanya apa? Dan dari hari itu sampai hari ini, kalau misalkan ditanya sarapannya apa Cai, gue pasti akan jawab bubur. Bubur itu. Bosen? Enggak, gue gak bosen entah kenapa. Dan bubur ini deket banget sama kantor ternyata gitu. Jadi karena secara tidak sengaja menemukan bubur ini, akhirnya langganan. Dan mereka sangat baik. Akhirnya gue kalau misalkan request nih, gue lagi ngapain pakai ayam, kerupuk pangsitnya banyakin gitu, dikasih banyak, baik banget sih itu. Gak afdol kali ya kayaknya kalau gue meneruskan ini tanpa gue menyebut namanya gitu ya. Jadi ada namanya di dekat kantor gue, namanya Bubur Gelora Senayan. Bubur Gelora Senayan, episode kali ini gratis ya. Jadi kalau misalkan ada yang tahu dan ada yang ini dan mendengarkan ini, dikasih tahu kalau diiklanin tuh, dibahas tuh di podcast Kumel gitu ya. Nah, di bubur sini, jadi dia tuh model buburnya kayak bubur Cina. Jadi ada 2 jenis bubur menurut gua ya. Ada bubur yang memang lokal tuh yang kayak misalkan bubur Cianjur kayak gitu-gitu ya. Yang pakai kari atau yang dia nggak pakai kari tapi pakai kecap asin dan segala macam. Ada yang modelnya bubur Cina. Bubur Cina tuh kayak Sanki, kayak buburnya Tawan, dan biasanya dia lebih encer dan buburnya sudah bubur yang ada rasanya. Ada juga yang kayak bubur Bandung tuh dekat rumah gua, namanya bubur Dadang. Itu enak juga. Buburnya ada rasanya tapi gimana ya? Itu agak bubur Cina tapi kayak tengah-tengah gitu. Nah, kalau yang ini memang bubur Cina. Modelnya bubur Cina. Buburnya itu udah ada rasa ayamnya. Jadi ayamnya tuh ada kayak ada ayam atau kaldu yang udah diaduk di kuahnya gitu. Yang akhirnya jadi bubur itu, di airnya itu. Dan dia biasanya kalau bubur Cina itu pakai ada kayak minyak wijen gitu. Jadi wangi. Isinya standar sih. Kayak tongcai. Tongcai tau gak? Yang ketes-ketes gitu. Terus agak asin. Nah itu tongcai lah. Terus ayam. Ayamnya dia bukan ayam suwir tapi ayam potong, kotak-kotak gitu. Udah gitu ya standar ya, ada daun bawang, ada bawang goreng. Dan yang di sini itu modelnya ada kayak gue nggak tahu namanya apa, yang kayak bihun, kayak soun tapi digoreng kering gitu loh. Jadi kayak mie tapi kerupuk mie gitu. Nah itu ada itu sama taburan sama stick pangsit gitu.
Dan itu kayaknya biasa aja sih, tapi enak banget. Dan akhirnya kalau lu misalkan lu ada yang tahu bubur Gelora Senayan, lu harus nyoba dengan cara makan kayak gua. Caranya gini, saat lu buka tuh makanan, lu kasih sambal dulu tuh bubur sebelum lu kasih isinya. Jadi lu kasih sambal, lu aduk dulu tuh bubur dengan sambalnya sesuai selera lu lah. Setelah itu baru lu taruh tuh isinya tuh, lu tuangin tuh isinya, bes. Dah. Nah dari situ baru kita berurusan dengan selera. Selera apa? Selera ngaduk apa nggak diaduk. Ya, temen gue di kantor senengnya diaduk, sampai halus ada. Dan temen gue yang satunya dia nggak diaduk. Nah kalau gue makan buburnya itu gue aduk, tapi nggak gue aduk halus. Jadi ngaduk dikit aja. Jadi gue seneng dengan tekstur isi bubur. Tapi gue nggak seneng teksturnya terlalu lembek. Tapi ada beberapa yang bisa agak lembek dikit tapi enak, kayak cakwe itu agak lembek dikit enak tuh, nggak terlalu keras. Oh ya, by the way ada cakwenya juga. Gue lupa dengan barang itu. Ya udah akhirnya gue aduk dikit, baru gue makan. Dan kadang nggak gue aduk semua gitu. Jadi gue sisain ada bagian yang gue nggak aduk isinya. Karena gue pengen pas makan itu ada empuknya, ada teksturnya, masih ada kriuknya juga. Wah itu enak sih. Sampai di kantor tuh kalau misalkan beli bubur lebih gitu ya, gue simpen, gue bawa pulang. Itu enak banget. Itu enak banget. Gimana ya, kayak lu makan sesuatu yang sampai gue gak bosen loh. Dan temen gue yang di kantor, yang baru masuk kantor, dia bubur ayam gitu. Awalnya gitu. Pas akhirnya nyoba, besoknya beli bubur lagi. Beli bubur lagi. Kenapa jadi sering beli bubur? Jadi temen gue malah jadi suka gitu. Dan ternyata cerita tentang itu bukan di gue doang. Ada yang di partner podcast gue di Prok-Prok itu, ada yang namanya Ocha. Temennya dia ada yang sama sekali tidak suka bubur. Nah kebetulan dia ngekos dekat kantor. Jadinya si bubur pun dekat sebenarnya sama kosnya gitu kan. Ya udah, temennya Ocha ini gak suka bubur. Dan si Ocha ini bilang, lu cobain dulu yang ini, lu pasti suka. Dia bilang gitu. Dan pas dibeli dan dicoba sama temennya jadi suka bubur. Orang yang gak suka bubur jadi suka bubur. Dan ternyata juga si Ocha suka bubur ini juga segitunya juga. Ocha, salam bubur Gelora Senayan, Ca. Ya kayak jadi bubur ini apa ya, gue bisa bilang one of the best dengan karakter yang begitu ya gitu. Maksudnya dia berbeda dengan bubur Cina. Dia masuknya golongannya bubur Cina, tapi bukan bubur Cina kayak tawon gitu. Kalau tawon kan yang ada bubur seafood, bubur daging, terus ada isinya dipisah gitu ya. Itu yang Cina banget lah, bubur Cina banget. Kalau ini dia memakai bubur Cina tapi dengan dimix lagi dengan isi-isian yang menurut gua lokal gitu. Dan ini enak banget. Gak terlalu apa ya, dia gak terlalu encer tapi gak keras. Yang ada sih bubur keras. Intinya maksudnya lu paham lah maksud gua, kan ada tuh bubur yang agak gak terlalu lembek gitu, dia agak ngumpel-ngumpel gitu. Nah itu gak gitu. Dan tapi memang sih harganya memang agak sedikit mahal untuk ukuran bubur, tapi worth it banget dengan harga segitu dengan rasa itu. Dan kalau lu memang ada budget lebih, lu beli yang pakai telur. Satu yang gue suka dengan bubur telur adalah kalau si buburnya itu panas mendidih. Kalau buburnya nggak panas banget, pakai telur males gue, karena cuma diaduk cuma jadi kuning doang gitu. Nah kalau di sini karena dia buburnya tuh selalu panas, telurnya kan di bawah nih, jadi dia taruh telur dulu baru taruh buburnya. Udah gitu kan dikirim tuh. Gue pesen pakai GoFood, nyampe kadang nggak langsung makan. Pas makan diaduk, ya memang dia agak masih lembek, tapi ada beberapa bagian dari telur, kuning telur yang akhirnya kayak gumpal, dan itu enak banget. Pas masuk mulut tuh ada juice. Duh, gila gue lapar. Aduh. Untung besok syuting, gue besok akan beli bubur. Intinya itu. Jadi si bubur ini dengan sangat hebatnya sampai akhirnya gue dan orang kantor suka. Ya mungkin segitu dulu lah cerita gue tentang review bubur. Bukan review ya, itu gue ngerasa lebih kayak gue cerita aja ya. Tapi ya udahlah, intinya kan ya mereview juga lah ya gitu ya. Lagi-lagi kalau lu udah dengerin sampai sini, berarti kalau lu pencet back atau mungkin di situ sudah ada tombol follow. Jadi tinggal dipencet, diklik buttonnya.
untuk follow. Kalau mau nge-rate, monggo di-rate. Harus di-rate. Gimana sih? Ya pokoknya di-rate, di bintang, di nyalain loncengnya, biar kalau misalkan ada episode baru tuh bisa ada notifikasinya gitu. Gue bel gitu, gue senang sendiri gitu kalau ngelihat, wih ada episode baru, ih keren juga, ih ada logo Spotify-nya gitu. Ya oke, segitu dulu lah ya pokoknya. Buat kalian yang dengerin, kalau mau komen silakan komen. Jangan lupa follow Instagramnya juga, Kumal Podcast pakai Q, sama kayak IG gue Kucai _ pakai Q dan Y. Aduh ribet banget ya itu nama. Intinya itulah. Yaudah, dadah, sehat-sehat guys. Pakai guys nggak tuh? Deh.